One, two, three, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat saudara-saudariku setanah air tercinta para agan, dimanapun berada. Kembali lagi bertemu saya, Roning Pandan. Kali ini saya akan berbagi materi tentang korupsi, yang saya beri judul, Koruptor Anti Pancasila. Seperti biasa, siapkan dulu makanan dan minuman, ikat kencang tali sepatu, dan kolor masing-masing. Ayo kita berangkat. Ngomong-ngomong tentang korupsi di Indonesia ini, gak ada habisnya. Kelihatannya korupsi ini menjadi berita wajib di setiap mass media. Seakan-akan tiada hari tanpa berita korupsi. Pada tanggal 25 Januari tahun 2022 yang lalu, Transparency International Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi IPK 2021. Dari sini terungkap bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38, tahun sebelumnya 37. Jangan senang dulu, karena nilai ini masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 4, bila dibandingkan dengan ASEAN, kita masih kalah dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Timor Leste. Bayangkan gan betapa parahnya kita. Di tengah-tengah IPK kita di bawah Timor Leste. Tiba-tiba, pada dini hari tanggal 20 Agustus tahun 2022, keluar berita tertangkap tangannya Rektor Universitas Lampung, bersama 7 orang lainnya oleh KPK. Gak tanggung-tanggung, duit yang ditemukan dari dia lebih dari 4,4 miliar rupiah. Serunya lagi dia ditangkap di Bandung, sedang mengadakan pelatihan pembentukan karakter untuk para mahasiswanya. Lucunya lagi, si Profesor, Dr. Weromaning, MC, ini adalah Ketua Forum Penguatan Karakter Bangsa, disingkat FRPKB. Forum ini bertujuan menguatkan karakter bangsa dan mencegah berkembangnya radikalisme dan mencegah anti-intoleransi di lingkungan perguruan tinggi. Tambah seru lagi ternyata sang profesor ini, pada tanggal 25 April tahun 2022 lalu, telah menjalin kesepakatan dengan KPK untuk kampanye anti korupsi. Luar biasa ya gan. Penangkapan Prof. Weromaning oleh KPK, menguak jati diri dia sesungguhnya. Sisi malaikatnya tampil sebagai anti-radikalisme, dan sangat anti-intoleransi yang keras, serta mengajak lingkungan untuk mencintai bangsa ini. Inisiatif dan tindakannya ini, sejujurnya patut dipuji bahkan ditiru loh gan. Tetapi sisi iblisnya, ternyata dia seorang koruptor yang sangat berbahaya. Mengingat peran dia sebagai pemimpin lembaga pendidikan tinggi, yang menyiapkan para pemimpin bangsa ke depan. Dari sini sangat patut diduga kuat bahwa anti-radikalisme, anti-intoleran bahkan anti-korupsi, yang dia lakukan selama ini, hanya untuk menyingkirkan para lawan-lawan pesaingnya. Dengan kata lain, dia gunakan sebagai kedok ampuh untuk korupsi dalam memenuhi nafsu keserakahannya semata. Yang ini sangat tidak terpuji dan dilarang keras ditiru loh gan. Tindakan korupsi, sepintas tampak hanya perpindahan rupiah dari tangan yang berhak ke tangan pribadi atau golongan. Tetapi, mari kita tengok secara holistik, akibat korupsi ini seperti menggelindingnya bola salju, yang semakin lama semakin besar, menerpa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ujung-ujungnya akan melemahkan ketahanan nasional secara total. Salah satu dampaknya adalah melemahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, peluang sekolah yang rendah dan pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau. Kalau kita batasi pada kontradiksi antara anti-radikalisme dan anti-intoleran, yang ada pada diri Prof. Weromaning ini, maka tindakan korupsi di lingkungan pendidikan,
adalah tindakan yang sangat radikal biadab, menghancurkan generasi bangsa ke depan. Suatu tindakan yang sama sekali tidak dapat ditolerir. Karena seperti menanam bibit angin sembilir, akan menuai badai kelak. Dilihat dari anti-intoleransi, jelas sekali dia dan kroninya tidak mampu berempati kepada calon mahasiswanya yang berprestasi dan kepada para orang tua mereka, dengan kemampuan ekonomi pas-pasan, menciderai kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh rakyat dan negara, untuk menyiapkan masa depan bangsa dan mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang semakin baik. Pada akhirnya, kita bisa katakan bahwa iblis telah gilang gemilang berhasil mengkooptasi Prof. Weromaning dan rombongannya dari peran malaikat penjaga kebaikan menjadi setan penyebar kejahatan. Untungnya KPK berhasil membuka kedok mereka. Korupsi yang semakin merajalela, tentulah harus kita berantas bersama-sama. Bila tidak maka kita akan menjadi Somalia, Afghanistan, bahkan Sriwijaya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghadirkan Pancasila di KPK, tetapi bukan hanya bersifat verbalis, tetapi dalam makna sesungguhnya, setiap koruptor sekaligus adalah radikalis dan anti-toleransi, yang pada akhirnya anti-Pancasila. Bisa dicap komunis, yang harus dibasmi abis sampai ke akar-akarnya dari bumi Nusantara tercinta kita. Demikianlah obrolan kita tentang korupsi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita berhenti menghujat dan mulai berbuat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan terima kasih.